Saudara, nama anak ini adalah Rupes Kumar. Saudara tahu dia, Rupes Kumar ini adalah seorang anak muda berasal dari India. Dia punya masalah yang unik dengan pertumbuhan, begitu ya. Dia kena penyakit yang namanya progeria. Progeria itu adalah penyakit penuaan dini, penuaan terlalu cepat. Paham maksud saya? Jadi intinya adalah Rupes Kumar ini seorang anak muda yang umurnya baru 21 tahun waktu dia meninggal, tapi kulitnya, tubuhnya, fisiknya itu udah punya orang yang berumur 160 tahun. Setelah Rupes Kumar ini orang yang baru usia 21 tahun, tetapi mukanya, tangannya, kulitnya itu sudah berusia 160 tahun. Beda antara dalam dengan luarnya. Kelihatan di dalam dengan kelihatan di luarnya beda. Kelihatan fisiknya tua, tapi di dalamnya masih anak-anak. Saudara, bagaimana perasaan saudara kalau saudara menemukan apa yang saudara tanam, atau apa yang saudara hasilkan, atau apa yang saudara lahirkan, itu ternyata tidak bertumbuh seperti orang ini. Saudara, orang yang kena penyakit progeria ini, biasanya, umumnya saudara, itu hanya bisa bertahan hidup berapa lama? 13 sampai 15 tahun biasanya. Nah, Rupes Kumar ini ya makin dia hidup, makin lama dia hidup dalam dunia, makin menderita. Kenapa? Karena otaknya masih anak muda, tapi badannya sudah tua, sudah merosot, sudah lemah, sudah lesu. Makin lama hidup makin menderita orang seperti ini. Makin lama hidup makin tidak berguna orang seperti ini. Kenapa? Karena otaknya bagus tapi fisiknya tidak bisa bekerja. Buat apa hidup? Mohon maaf ya, menderita. Saudara, sedih kalau kita menemukan ada orang seperti ini. Memang sebelumnya ada orang yang lebih lama lagi hidupnya. Kalau saudara perhatikan di Google, ada satu orang lagi namanya Leon Bota. Leon Bota ini seorang artis berasal dari Jerman, saudara. Dia masih bisa hidup sampai usia 26 tahun akhirnya. Tapi dia menyadari ketika dia sakit, punya penyakit seperti ini, saudara, dia tidak mau sia-siakan hidupnya. Maka dia pakai hidupnya, waktunya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Akhirnya dia menjadi seorang yang sangat terkenal sekali, lalu kemudian meninggal pada usia 26 tahun. Saudara, orang yang kena penyakit seperti ini tidak banyak. Boleh dihitung dengan jari, saudara, sedikit sekali. Sedikit sekali, apalagi yang bisa bertahan di atas 20 tahun, itu bisa dihitung dengan 5 jari di dunia ini. Nah, ini salah satunya. Rupes Kumar ini salah satunya. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita sekali lagi? Ketika kita menjumpai apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, apa yang kita lahirkan, itu ternyata tidak bertumbuh dengan normal. Atau kalau itu terjadi dalam hidup kita, apa perasaan kita? Kita investasi, tapi ternyata investasi kita 10 tahun tidak berubah begitu aja, malah menurun. Kita buka usaha, buka toko, ternyata toko kita nggak rame-rame, makin hari makin sepi. Kita buka gereja, gereja kita makin hari makin sepi, bukan makin banyak. Sedih nggak hati, saudara? Kalau itu terjadi dalam hidup kita, tentu kita semua sedih. Sedih, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan kisahnya Leon Bota dan Rupes Kumar ini, saudara, saya merenungkan begitu ya. Bukankah seringkali hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita mau renungkan baik-baik, bukankah penyakit progeria rohani ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apa itu, saudara? Kita itu jadi orang Kristen seringkali kelihatan luar dan dalamnya itu beda. Luarnya kelihatan sudah lama jadi orang Kristen, rajin ke gereja, tapi dalamnya masih anak-anak. Luarnya masih kelihatan, wow, rajin pelayanan dan lain sebagainya, tapi dalamnya masih anak-anak. Tidak beda dengan hidup yang lama, tidak ada perubahan. Setelah jadi orang Kristen lama, tapi dalamnya masih sama. Terlihat matang secara jasmani, rajin, suka melayani, tetapi rohaninya masih anak-anak. Apa itu rohani masih anak-anak? Masih minta-minta sama Tuhan. Masih tidak berani berkorban bagi Tuhan. Masih tidak bisa menghargai cinta kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan biasanya kita menyebut orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak dewasa, immature, saudara. Terlihat matang secara jasmani, tetapi rohaninya masih anak-anak. Kelihatan di luar dengan di dalamnya beda. Gitu ya, 30 tahun jadi orang Kristen, 30 tahun sikap hidupnya sama. 30 tahun datang ke gereja tapi cara pikir masih seperti duniawi. Nah, saudara, mari kita pikirkan dan kita renungkan bersama-sama. Apakah hidup kita sudah bertumbuh?
Apakah kita juga sudah menanam benih yang benar dan tepat sehingga hidup kita makin hari makin bertumbuh dan kita bisa memuliakan nama Tuhan?